Halo Sobat Guru semua, terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang pertama di channel aku, perkenalkan nama aku Sri Ambia. Aku adalah salah satu guru yang berasal dari Kepulauan Togean, Kabupaten Tojo Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelumnya aku minta maaf buat para subscriber aku yang udah kayak banyak banget masuk di DM pertanyaan-pertanyaan sampai udah tenggelam semua komentarnya karena di 1-2 bulan ini aku sama sekali nggak upload video ya, karena memang ada satu dan lain hal, dan terutamanya laptop yang biasa aku buat editing itu juga rusak, jadi aku harus terpaksa beli laptop baru lagi gitu. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jadi kita kali ini apa sih yang akan aku bawakan di konten aku ya. Jadi sebenarnya ini lebih ke penasarannya teman-teman sih, ke apa yang akan terjadi setelah selesai pretest PPG ini. Jadi yang pasti kalian bakal nunggu yang namanya kelulusan, dan ada juga pertanyaan ini kalau aku masih nemu ya screenshotnya, kapan sih pengumuman pretest gitu. Jadi yang pertama ini bukan pengumuman resmi atau apa ya. Kalau menurut aku sih pengumuman pretest itu biasanya, terutama yang 2022 ini biasanya itu jaraknya itu antara 2-3 bulan, kadang sampai 4 bulan juga gitu. Misalkan sekarang tesnya mungkin sekarang bulan apa sih? Ya bulan Mei ya, mungkin tesnya ya, mungkin untuk pengumumannya itu mungkin 4-5 bulan lah dari tesnya ini. Tapi kalau lebih cepat lebih bagus. Apalagi kemarin kan kayak pretest Kemenak juga udah keluar ya hasilnya, dan dulu kan Kemenak juga sering taruh yang namanya passing grade, tapi tahun ini nggak ada. Pokoknya cuman kategori lulus aja gitu. Nanti aku akan bahas soal passing grade di belakang ya. Intinya pengumumannya kapan pretest ya itu aja, tunggu 4-5 bulan. Kalau lebih cepat lebih bagus. Kemudian berapa sih passing grade PPG itu? Passing grade PPG itu sebenarnya aku tadi mungkin daripada aku salah ngomong ya nanti, jadi aku tuh kayak cari-cari gitu di internet passing grade PPG gitu. Nggak ada pengumuman resminya dari Kemendikbud sama sekali passing grade PPG-nya itu berapa gitu. Ada yang bilang 70, ada yang bilang 65. Waktu itu ada penurunan passing grade. Yang aku heran tuh gini, waktu itu kan ada kejadian tahun 2000 berapa sih? 2021 kalau nggak salah, apa 2020 itu ada kejadian penurunan passing grade. Nah, gimana caranya kejadian penurunan passing grade ini sedangkan kita nggak tahu gitu kan passing grade-nya berapa? Ya udahlah gitu kan. Ya itu yang tahu ya cuma Kemendikbud. Tapi mungkin aku bisa kasih alasan kenapa passing grade PPG itu tidak pernah diekspos ke publik ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang, kalau menurut ini opini saya pribadi, nggak ada, karena saya juga cuma guru ya. Jadi mungkin satu, kementerian itu punya pertimbangan sendiri selain passing grade. Jadi kementerian itu bukan hanya menilai kita dari segi pengetahuan kita gitu. Jadi maksudnya kayak aku kan masih guru yang junior banget tuh, PPG itu di tahun 2019 gitu. Tapi sebelumnya kan aku juga nggak lulus gitu sebelumnya. Meskipun aku merasa kayaknya udah isian pretest aku benar, tapi aku nggak lulus gitu. Karena mungkin kementerian itu punya pertimbangan tersendiri gitu loh selain passing grade itu. Jadi passing grade itu tidak diumumkan karena itu ya, mungkin pertimbangan lainnya karena dia mungkin dari segi umur lebih diprioritaskan, atau mungkin dari segi daerah lebih diprioritaskan, kan kita nggak pernah tahu ya. Makanya karena ada pertimbangan seperti itu, jadi passing grade itu nggak pernah diekspos ke publik gitu. Kemudian yang nomor 2, menurut aku lagi nih, passing grade itu bisa naik atau tetap, bahkan bisa turun sesuai daerah gitu. Jadi ya ini hanya pendapat aku saja ya, kayak mungkin di teman-teman yang ada di Pulau Jawa karena penduduknya lebih padat gitu kan. Jadi
persaingannya juga lebih ketat gitu. Misalnya Provinsi Jawa Timur sama Provinsi Sulawesi Tengah, tentu itu kan beda banget kan. Dari segi penduduknya juga beda. Terus kabupaten-kabupatennya juga tentu lebih padat yang di Jawa Tengah gitu daripada yang ada di Sulawesi gitu. Misalkan aku sekarang di Kabupaten Tojo Una-Una ya. Itu kalau di Kabupaten Tojo Una-Una itu rata-rata kan udah banyak yang sertifikasi juga. Jadi rata-rata tuh yang masuk lagi di pretest tahun ini tuh yang masih agak umurnya nggak setua yang dulu kan, jadi terus ada lulusan baru gitu, tapi yang lulus itu biasanya yang masih baru-baru, terus yang passing grade-nya tinggi, tapi ada juga yang udah berumur masuk juga di situ. Jadi kuotanya tuh cukup gitu loh, karena tingkat kepadatan guru di kabupaten saya sedikit, tapi bedanya di Jawa Tengah atau Jawa Timur, mungkin di Jakarta itu banyak juga yang mengeluh dan DM gitu, kenapa dia lulus dari tahun 2018 pretest tapi sampai hari ini belum dipanggil-panggil. Dia itu karena itu tadi tingkat kepadatannya juga ya, kepadatan warganya ya, masyarakatnya di sana, kemudian tingkat kepadatan gurunya juga sekolahnya lebih banyak gitu kan. Jadi otomatis ya kuotanya juga yang sedikit itu ditimpa dengan orang yang banyak, ya jadinya dengan passing grade-nya orang yang lebih tinggi-tinggi itu kita kan selalu akan jadi di bawah gitu lagi namanya kita gitu kan, seperti itu. Jadi bisa turun bisa naik. Jadi misalnya kalau di Touna itu rata-ratanya passing grade-nya ya cuma 70 atau 70 ke bawah, itu bisa langsung cepat dipanggil. Bedanya dengan mungkin di kota Semarang misalnya, ya itu mungkin akan lama gitu dipanggilnya karena kan orangnya banyak gitu, dan yang passing grade-nya tinggi mungkin rata-ratanya 80 ya. Pasti yang 80 duluan terpanggil daripada yang 70 gitu. Seperti itu sih kalau menurut aku. Jadi bisa naik, bisa turun, bisa tetap juga ya, tergantung kuota daerahnya masing-masing. Terus nomor 3, tidak terjadi perdebatan antara sesama peserta. Ini yang sering kalau misalnya passing grade akan ditunjukkan gitu langsung di situ, misalnya 73, terus di provinsi lain misalnya yang paling tinggi misalnya 80, tapi di sini misalnya mereka sama-sama nilai 73 atau dia mungkin lebih tinggi 74 atau 75 gitu. Tapi kenapa sih ini yang di provinsi ini kok dia 73 duluan terpanggil, kok saya yang di provinsi ini kok lambat gitu terpanggilnya. Nah itu semua nanti bakal jadikan perdebatan yang tiada akhir gitu. Nah daripada terjadi perdebatan seperti itu, makanya menurut saya ini udah tepat sih kalau passing grade PPG itu tidak diekspos ke publik. Nah ada juga yang komen kayak, ya kan kalau kayak tes CPNS gitu kan kita bisa kayak transparan banget gitu. Tapi kalau menurut aku tes CPNS itu kan udah jelas, kuotanya jelas, kemudian pokoknya semuanya serba jelas lah gitu. Dari LPTE, dari tempat instansinya itu jelas gitu berapa formasi yang mau diterima dan lain-lain. Tapi kalau di PPG kan kita nggak sejelas itu gitu. LPTK-nya pun kadang, oh iya ini mungkin ada kecenderung ke daerah ini mungkin nggak jadi nerima karena nggak sampai 20 ya. Pokoknya banyak kendala-kendala lah kalau misalnya passing grade itu akan diekspos gitu, dikasih tahu ke publik gitu. Nanti yang terjadi itu adalah 3 sebab tadi gitu ya, yang bisa menurut saya mengapa passing grade PPG itu tidak diekspos ke publik gitu. Dan baru-baru ini saya kayak optimis gitu ya, karena melihat pretest untuk yang PPG untuk yang guru agama itu, menurut saya asal kita ikut gitu, tiba-tiba di kabupaten saya semua lulus gitu orangnya, dan itu kayak alhamdulillah banget gitu. Jadi menurut saya entah lulus atau tidak, ikut dulu pretestnya, jangan sampai nggak ikut gitu kan. Itu sih yang bisa aku sampaikan. Kan kalau di Kemenak ini baru pertama untuk ujian daring domisili di rumah masing-masing, tapi kan kalau untuk Kemdikbud ini udah yang kedua kali ya kalau nggak salah ya, udah yang kedua kali gitu. Dan mudah-mudahan kita semua lulus gitu di pretest PPG 2022 ya. Dan juga saya ucapkan selamat buat yang sudah lulus pretest PPG 2022 untuk Kementerian Agama ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Kalau kalian memang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik komen, like, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. See you on my next video. Bye.